hari ini akan sedikit melanjutkan tentang materi lendutan dan juga lawan lendut ya. Lalu, setelah itu, ada latihan efek shoring terhadap baik untuk lendutan maupun untuk ketegangan. Nah, jadi materi shoring itu sebenarnya sangat penting buat jembatan baja, sebenarnya apapun strukturnya gitu ya. Nah, lebih-lebih gitu, kalau strukturnya baja karena sensitif sama lendutan dan juga tegangan ya pastinya, dan juga karena dia dipakai buat jembatan yang pasti bentangnya akan luar biasa besar gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kalian menguasai tentang ini, itu kalian, bisa merekayasa tuh nanti ketika mendesain, bisa setidaknya ngakal-ngakalin lah gitu ya, misalkan bermasalah di lendutan, atau, tegangannya itu sendiri ya, karena kita kan kalau ngedesain harus masuk ya, jadi tegangan harus masuk, lalu kekuatan momen harus masuk, dan juga lendutannya harus masuk, seperti itu. Nah, kebetulan gitu ya kalau, baja itu, lendutan itu sangat sensitif gitu ya, jadi, nggak masuk itu lewat dari batas itu sangat-sangat mudah gitu ceritanya ya, dibandingkan dengan beton, seperti itu. Ya oke, kita ini ya, mulai. Nichika bisa tolong bacain? Yeah. Deflection and chamber. In the bridge design, the final level of the bridge is important for the convenience of the drivers, and the bridge should be designed in accordance to the plan. And therefore, it is necessary to anticipate the deflection of the span, both due to dead load and live load. In order to prevent from the large deflection after the construction, the stringer may be chambered. Usually, the stringers are chambered for dead load. As such, the road surface is level due to dead load. Oke, thank you Nichika. Ya, jadi, ya ini, udah sangat jelas dideskripsikan ya sama Nichika. Jadi, final level of the bridge itu important ya, gitu, untuk kenyamanan. Jadi ya bayangin aja kalau, terlalu terlalu melendut ke bawah kan nggak enak ya lewatnya. Jadi kalau misalkan, eee Ya, ini ya. Jadi kalau misalkan harusnya nolnya kayak gini kan, ya sebenarnya kayak kan kalau, nyopir kan kerasa ya kalau ininya terlalu, ya istilahnya, ngelendut ke bawah gitu kan, itu kelebihan juga nggak enak, sebenarnya nanjak juga kerasa gitu kan ya. Jadi, itu juga kerasa tuh kalau nyopir gitu kan ya. Jadi, eee finalnya mau di mana nih, mau di datar atau mau ngelendut ke bawah atau ngelendut ke atas. Nah itu kita yang menentukan gitu ya, se-convenience apa gitulah sebenarnya. Sebenarnya sih intinya tuh owner tuh tetap nomor satu sih. Jadi kalau misalkan kalian ingin jembatannya, naik, ya why not gitu ya, kalau kalian owner-nya gitu sih sebenarnya, owner tetap kasta nomor satu lah yang punya jembatannya maunya gimana gitu kan ya. Nah kalau misalkan punyanya pemerintah ya juga silahkan pastikan gitu ya owner-nya maunya gimana gitu kan ya, senyaman apa gitu kan. Nah terus, kita udah tahu juga pasti ada dead load dan juga pasti ada live load gitu kan ya. Nah dan kita punya senjata andalan nih sebenarnya ini kayak, ini tuh chamber ini tuh kayak senjata andalan yang sangat bisa kalian manfaatkan gitu. Jadi, eee, apa disitulah uniknya jembatan ya. Jadi jembatan itu ya yang pertama di masa konstruksi aja unik
ya bayangin aja kalau gedung kan, sistem strukturnya akan tetap seperti itu kan, tetap kolom kolom, balok gitu. Nah, kalau jembatan tuh bisa aja, di finalnya dia itu adalah, apa namanya, eee, misalkan integral gitu ya, finalnya itu sistem strukturnya integral gitu, tapi waktu konstruksi dia cantilever dulu gitu. Jadi ada masa dia itu sistem strukturnya cantilever. Itu kalian harus pastikan oke gitu. Jangan sampai ketika dia final doang nih, waktu dia udah ketumpu barengan gitu ya, waktu dia integral fix gitu, maksudnya udah jadi, oke, tapi ternyata waktu konstruksinya pakai, apa namanya, cantilever, malah nggak oke gitu kan, itu kan juga membahayakan ya. Jadi dari konstruksinya sendiri udah fail gitu. Jadi uniknya jembatan yang pertama sensitif sama konstruksi ya, sangat sensitif sama konstruksi. Jadi saat konstruksi pun kalian harus modelin gitu loh, untuk memastikan saat konstruksi itu nggak fail gitu ya. Jadi ya itu tadi, masa, apa, yang akhirnya doang udah diperhitungkan, udah oke gitu kan ya kondisi akhir, tetapi saat pakai metode cantilever itu, bahaya tuh, lalu fail. Jadi kan tetap nggak terlaksana juga gitu jembatan kalian. Nah, kalau di gedung tuh nggak kayak gitu, jadi tetap kita cor kolom-kolom, lalu balok, kolom-kolom, balok, jadi, apa, eee dari awal sistem strukturnya nggak berubah gitu loh. Jadi ya mostly lah ya, kalau misalkan nanti ada kasus-kasus khusus ya mungkin bisa gitu ya, tapi mostly gitu nggak berubah. Kalau jembatan itu hampir mostly justru malah waktu konstruksi sistem strukturnya apa, waktu final sistem konstrukturnya apa gitu. Jadi bisa berubah, sangat bisa berubah gitu. Nah, yang kedua dia itu adalah, ini, kalau ada lendutan berlebihan bisa kita kasih lawan lendut nih gitu. Nah, sebenarnya di gedung juga bisa sih kalau mau lawan lendut, apa, cuma mungkin, nggak sesensitif jembatan gitu ya, karena itu tadi ya bentangnya tuh lebar banget, bentangnya lebar banget, 8 meter tuh udah minimal ya. Jadi kalau kalian bikin jembatan 8 meter itu udah sangat minimal gitu ya. Eee, Biasanya itu 20 meter, 30 meter gitu kan ya. Jadi bayangin aja lendutan itu kan, apa, fungsi dari L tuh, bahkan pangkat, apa namanya, nggak cuma pangkat 1 kan L-nya gitu. Jadi sesensitif itu tuh bentang. Jadi kalau kita memakai, tools chamber ini, itu tuh sangat, sangat berguna gitu ceritanya. Nah terus, jadi ceritanya kita udah tahu ya bakal ada deadload sama live load. Nah ceritanya, misalkan nih, kita pakai chamber nih, jadi dengan kita pakai chamber awalnya itu gambar jembatannya agak ngelengkung ke atas, ini adalah stage 0. Karena kita kasih chamber, nah ini, segini nih ya, segini nih misalkan, ya ini ya. Nah inilah, apa, lawan lendut yang kita kasih gitu ya, jadi dia bisa naik ke atas gitu. Itu stage 0. Habis itu, akibat, dead load itu, jadi keluar landutan gitu kan ya. Nah itu jadi stage 1, ini ya stage 1. Ya kira-kira seperti itu. Nah ini ya permanen load tuh jadi segini kan, segini nih. Ini adalah permanen load. Jadi awalnya ngelandut ke atas nih, terus gara-gara dead load udah bekerja, dia nggak cuma jadi datar, tapi juga dia agak-agak bikin ngelandut ke bawah, gitu kan ya. Jadi ini akibat si dead load lah ya. Nah, terus habis itu stage terakhir ya, stage 2, ini akibat live load. Ini akibat live load. Nah, jadi nanti in the end itu, apa, level jembatannya yang ini ya. Jadi in the end tuh ngelandutnya sekian nih, gitu ya. Jadi ya intinya, agak terbantu kan ya, karena si camber ini, gitu. Nah, biasanya tekniknya itu ya, camber ini biasanya
ngelawan dead load sih. Jadi normalnya itu saat dead load dia datar. Jadi ini si delta 0 ini itu kalian cari aja lendutan akibat dead load, misalkan dapatnya 10 mili gitu ya, lendutan akibat dead load ini ya. Nah, ini dijadiin desain chamber kalian gitu. Nah, jadi nanti ketika beban mati udah bekerja, level jembatan kalian itu datar. Baru ketika ada level lewat, dia agak-agak ngelendut ke bawah dikit lah gitu. Gitu ya. Biasanya desainnya kayak gitu, mostly seperti itu. Nah, jadi lumayan tuh kalian membuat levelnya 0 untuk dead load itu lumayan banget gitu ya. Apalagi buat ini ya baja gitu. Sebenarnya baja bisa, jebeton bisa ya. Jadi camber itu selalu dipakai buat dua-duanya gitu. Pokoknya di jembatan hampir pasti pakai. Jadi nanti kalau kalian desain gitu ya, kalian pesen tuh mau chambernya berapa gitu ya. Nah, nanti bilang ke manufakturnya gitu sama atau gitu ya, bilang ke kontraktornya gitu. Nanti kontraktornya yang akan membuat dia 0. Misalkan kalian minta udah pesan chamber sekian di tengah bentang. Nah, itu udah ketahuan ini mau diangkat berapa gitu loh biar jadi 0 kan. Ya, jadi ini gini lah ya. Jadi kan gini ngelendutnya ke sini akibat dead load. Nah, di sini udah dapet nih 10 mili. Nah, nanti kalau kontraktor tuh nanti akan memastikan ini kan berarti agak di adjustment gitu kan ya biar tetap 0 gitu loh waktu ngecor gitu ya, waktu ngecornya gitu nanti ini ketahuan nih butuh di adjustment berapa sehingga nanti in the end tuh rata segini gitu. Itu kalau si beton ya, beton precast atau beton cor di tempat. Kalau kontraktor ya cor di tempat berarti ya. Kalau precast pun di pabrik berarti ya. Nah, itu udah pesan juga sih di pabrik. Jadi udah direkayasa sehingga bisa datar gitu. Nah, baja juga gitu. Jadi baja itu biasanya kumpulan dari sambungan-sambungan. Jadi misalkan ini 20 meter gitu ya atau 30 meter. Nanti tuh ada lokasi sambungan-sambungan tuh. Ya, misalkan anggap aja ada inilah ya. Ini. Nah, jadi ini kan agak ngelendut ke bawah gitu kan ya. Jadi ini dari sambungannya sendiri itu udah dibuat agak ngelawan gitu, jadi ngelendutnya ke atas gitu. Jadi ketika dia nggak di ini ya nah ini ya misalkan memang targetnya bukan lurus gitulah ya. Nah, itu juga bisa jadi agak ngelendut ke atas gitu. Nanti ini kelihatan nih harus di sambungan-sambungan ini nih biar agak-agak naik gitu. Nah, itu biasanya bilang di manufakturnya gitu ya. Jadi misalkan Cigading terus Bakristil gitu kan ya. Terus mana lagi yang gede. Nah, itu semua itu bisa kalian bilang gitu ya. Nah, nanti di pabriknya sendiri pas kita pas ininya semua kan di uji coba tuh di pabriknya udah dirangkai juga gitu. Nah, nanti dicek tuh, oh chambernya ada gitu kan. Terus nanti di ACC, nanti kalian yang ACC. Terus baru nanti dia dibawa ke site gitu ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira awalnya itu ngelendut ke atas terus ada beban gitu ya. Jadinya targetnya apa nih di akhir. Nah, sekali lagi mostly kita tuh cuma ngelawan akibat dead load si chamber ini tadi, ngelawan akibat dead load saja sehingga ketika selesai konstruksi jembatan kalian tuh lurus gitu ya, lurus. Jadi lurus saat tidak ada live load gitu. Baru nanti kalau ada live load agak-agak ngelendut sedikit. Nah, ini kan penampakannya ya. Gitu. Jadi baik ini kan langsungan ya ini ya, kayaknya nggak ada sambungan kayaknya ya, nggak kelihatan sambungannya. Nah, ini kan kayaknya langsungan nih. Nah, ini
bisa dibuat gini gitu ya, baik yang ada sambungan-sambungan juga bisa direkayasa sambungan-sambungannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat kok agak naik ke atas, nah itu sebenarnya bukan iseng atau kesalahan manufaktur, tapi yang memang sengaja, jadi itu rekayasa gitu ya. Jadi itu ilmu yang penting juga nih tentang camber sama defleksi sama shoring itu penting banget pokoknya kalau di jembatan. Apalagi baja, sekali lagi ya, baja itu sangat sensitif. Stephen Haley bisa untuk baca itu. For short-span bridge, the dead load gives small deflection. In order to limit the deflection, in ASTO specification, section 10.5, the depth of the steel beam is limited. The ratio of depth to length of spans should not be less than 1/25. For composite girders, the ratio of the overall depth of girder, concrete slab, plus steel girder to the length of span should not be less than 1/25. And the ratio of depth of steel girder alone to length of the span should not be less than 1/30. Ya, oke, Stephen, terima kasih. Nah, jadi untuk short span gitu kan ya, biasanya dead load-nya small gitu kan ya. Nah, makanya sekali lagi kenapa jembatan sensitif ya, karena biasanya pasti minimal 20 meter gitu ya. Kalau kalian desain jembatan minimal 20 meter, jarang-jarang kalian desain 8 meter gitu ya. Kecuali kalian ngedesain buat ngelewatin sungai aja yang misalkan sungai di Pasaga gitu, itu kan nggak sampai 20 meter ya gitu. Jadi normalnya gitu kalian kalau ngedesain buat jalan raya itu minimal 20 meter ke atas gitu ya. Tapi yang nggak menutup kemungkinan mau desain jembatan di Pasaga itu ya bisa juga gitu kan ya. Nah, biasanya kalau short span biasanya defleksinya kecil lah gitu. Nah, dan juga defleksi seperti biasa ya selalu dibatasin. Jadi kalau peraturan itu, jadi kalau struktur itu selalu taat peraturan, selalu ada lembutan maksimum, tegangan maksimum, terus tulangan maksimum, luas tulangan maksimum, jarak spasi sengkang maksimum, yang gitu-gitulah. Terus ini tulangan minimum juga ada gitu-gitu kan ya. Nah, itu semua itu justru sebenarnya jadi guidance kalian ketika kalian nggak perlu membuktikan hal-hal, maksudnya kalau itu standar-standar aja, masuk aja di batas itu gitu ya. Jadi ikutin aja peraturannya gitu. Kecuali kalian mau ngelanggar peraturannya itu juga boleh gitu ya. Sekali lagi kalian melanggar peraturan itu boleh asalkan bisa kalian pertanggungjawabkan gitu loh. Masih oke kok gitu misalkan gitu ya. Jadi peraturan itu bukan musuh gitu ya, justru malah ngebantu kalian. Intinya kalau kalian nggak mau ribet membuktikan aneh-aneh, ikutin aja peraturannya gitu sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalian nggak perlu kayak coba-coba riset-riset dikit. Nah, itu nggak perlu, tinggal ikutin aja pokoknya. Karena yang melakukan itu udah orang-orang lain yang akhirnya merumuskan si peraturan. Jadi misalkan udah ngedesain tipis, ternyata membahayakan. Udah ngedesain kebanyakan tulangan, oh ternyata brittle, dan semuanya. Dan itu udah dilaporkan, sehingga kita sebaiknya tidak melakukan itu. Jadi untuk pembelajaran para desainer yang nggak sempat tuh melakukan itu semua, gitu ya. Nah, jadi ini ya untuk sebenarnya untuk dari awal gitu ya, dari awal untuk mengakomodir si defleksi ini, kita kadang-kadang ada tinggi minimum ya, sama kayak beton kan juga gitu ya, yang L/20 gitu-gitu kan ya. Nah, itu sama juga sebenarnya ya, sebenarnya ini ya, should not be less than segini gitu ya, 1/25. Untuk komposit itu 1/25 juga. Kalau steel doang gitu ya 1/30. Nah, tapi ini tuh sekali lagi ini tuh kayak rule of thumb in general gitu ya. Kalau misalkan kalian lewat-lewat dikit dan masih oke, itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalian buktikan aja dengan L/24,5. Salah.
Kalau makin kecil berarti makin oke, makin tinggi. L per 25,5 misalkan ya, runtutannya masih oke kok, tegangan masih oke, ini masih oke gitu, itu nggak apa-apa. Gitu. Jose, bisa tolong bacain? Jose, Bisa, Bu. The moment of inertia of composite beams is much higher than the steel section. Therefore, the vertical deflection under short-term loading might be less critical. However, when the effect of creep and shrinkage is considered, the vertical deflection may increase significantly, particularly for a long span structure and the high long time loading. When the span is long, the compression slab is also long, and the compression slab is sensitive to the creep and shrinkage. In practical, the effect of creep and shrinkage can be incorporated with the modulus of elasticity of concrete EC or with the modular ration N. Ya, oke, thank you, Jose. Ya, jadi ini juga udah di-highlight ya, momen inersia komposit itu jauh-jauh di atas steel section sendirian. Itu perlu kita manfaatkan ya, makanya kita belajar efek dari shoring gitu ya. Ya, dan juga efek dari komposit ya pastinya gitu kan ya. Jadi ini juga ya intinya kalau kalian punya kalian CEO punya ada apa namanya, staff atau ya tim kalian lah ya yang punya talent kan pasti kalian manfaatkan ya. Ini perlu dimanfaatkan nih, it's much higher than steel section sendirian gitu ya. Jadi bisa banget nih buat dimanfaatkan gitu ya ceritanya. Dan berkali-kali juga di-highlight dan makanya kita belajar juga serius ya, belajar memahami si komposit ini gitu. Jadi sebenarnya lumayan kalian ambil mata kuliah ini tuh kalian ngerti banget tentang komposit, terus nanti kalau misalkan juga bisa kalian pakai ya, nggak cuma di jembatan, maksudnya di misalkan di bangunan baja itu ada IWF, lalu ada bondex di atasnya, lalu kalian kasih shear konektor, nah itu bisa si beam bajanya bisa kalian anggap komposit ya. Jadi sebenarnya ilmunya tuh luas tuh, jadi nggak menutup kemungkinan juga. Jadi sebenarnya makanya harusnya kalau kalian belajar itu membuka cakrawala ya, nggak cuma tahu di ya seluas daun kelor gitu. Maksudnya kayak masih di ya itulah ya pokoknya harusnya kalian itu bisa menyambungkan ke sini, wah bisa dipakai buat ini, wah ternyata ini gitu seterusnya gitu. Jadi terobos semua boundary itu gitu. Nah, jadi misalkan kalian punya beam gitu ya, beam baja terus pakai bondek gitu kan misalkan, ya itulah ya pokoknya. Terus ini ada si konektornya nih. Nah, terus habis itu kan dicor tuh. Nah, ini bisa kalian anggap komposit balok T gitu kalau kalian belajar beton 1 kan ada balok T sama L. Nah, di baja itu juga bisa kalian mau desain-desain irit gitu di baja, mau desainnya balok T, terus berarti kan ini komposit. Nah, bedanya di situ challenge-nya ini komposit. Kalau beton 1 kan ya beton semua gitu kan ya, gitu. Jadi seperti itu. Intinya adalah lumayan nih kalian udah belajar tentang beam komposit gitu ya yang bisa dipakai buat manapun gitu ya. Dalam kasus ini jembatan, tapi bisa dipakai dimanapun. Terus dilanjutkan lagi ya. Vertical deflection di bawah short term loading itu less critical ya jelas lah ya. Jadi kelihatan kenapa kalian pakai kalau dead load pakai 3N gitu ya. Sekali lagi kalau long term itu kalian pakai 3N ya modularnya. Tapi kalau short term kalian pakai N aja gitu. Nah, ini 3N ini kayak kalian dikasih penalti lebih gede gitu ya. Jadi harusnya bisa gede nih lengannya nih. Nih misalkan ya pokoknya inilah ya si beamnya kita ini kan, ini si beamnya kita bisa gede, tapi kita bagi lagi 3-nya, jadi lebih pendek nih yang bisa kita klaim gitu kan ya. Jadi itu kayak penalti yang lebih gede. Itu karena
ya sekali lagi juga udah disebutkan terus ya, kalau long term itu bisa membuat large deflection gitu di vertikalnya, large vertical deflection gitu ya. Nah ini ya, itu biasanya karena creep dan shrinkage. Nah ini ya, apalagi kalau panjang dan pembebanannya itu long time gitu ya, yaitu makanya dead load itu kan terus-terusan tuh, itu pembebanan long time tuh. Nah itu, jadi makin sensitif ya creep and shrinkage, terus nah terus kita pakai modular rasio N. Tapi long term 3N ya, N buat short term ya. Ellen Theodus Medik bisa ngomong. Iya, Bu. Baca ya, Bu. Iya. The exact calculation of vertical deflection of a composite beam is a complex problem. There is no exact criteria to determine the vertical deflection of composite members. Most of the time, it is determined by the structural engineers based on the function of the buildings and whether the buildings are exposed or not. For instance, the limit for an office building is not necessarily satisfactory for a hospital. For reference values for vertical deflection given by Eurocode are presented in the table. Oke. Ya, jadi sebenarnya tuh untuk komposit gitu, ini apa ya, nggak ada yang sangat akurat gitu loh sebenarnya ya, karena lumayan kompleks sebenarnya gitu kan ya. Nah, tapi ya setidaknya kita harus agak-agak predik gitu ceritanya, walaupun nggak exactly akurat gitu ya. Jadi tetap kita harus, karena kita harus ya engineer kayak gitu ya, kadang-kadang pokoknya gimana caranya saya maunya aman gitu kan Pak. Ya itu jadinya kalian ada di sini nih, ya kalian lagi di posisi ini, kalian udah ngebayangin strukturnya oke dan berhasil gitu ya. Nah, tapi kan buat menuju ke sana tuh ada banyak kemungkinan ya, misalkan waktu diangkat muntir, waktu diangkat ketarik gitu, misalkan kerennya ketarik misalkan. Jadi banyak ini sebenarnya banyak kemungkinan, tapi kita tetap ditutup di sini aman gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh agak-agak, itulah makanya kita agak-agak bermain dengan probability, terus ngasih safety gitu ya. Jadi misalkan terjadi puntir, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kita ada yang kadang juga di kontraktor ya, itu ada namanya construction safety analysis. Nah, itu buat mengakomodir yang gitu-gitu gitu. Jadi kontraktor yang benar harusnya gitu ya. Jadi kalian enggak, aduh coba-coba deh gitu. Oh ya, misalkan ini talinya putus misalkan. Itu kan mungkin juga ya. Nah, itu kan kalau kalian jadi kontraktor terus kalian cuma iseng-iseng aja, coba deh ditarik gitu kan. Pakai sembarangan diameter gitu kan. Ya, itu kan bisa putus gitu. Nah, jadi kontraktor yang baik itu udah memperhitungkan semuanya. Jadi misalkan bisa terjadi putus, oh ya udah cari diameter yang kira-kira nggak putus satu, sama dilebihin dikit buat safety gitu-gitu, yang gitu-gitu. Jadi udah diperhitungkan gitu. Jadi kita tuh mengakomodirnya gitu, karena kita nggak bisa cenayang ya. Jadi kita nggak mengakomodirnya seperti itu. Kemungkinan 1 kira-kira harus gimana, kemungkinan 2 harus gimana gitu. Hingga akhirnya walaupun sebenarnya kemungkinannya ada 5 gitu, nggak kejadian semua ya puji Tuhan ya nggak kejadian. Jadi misalkan terjadi puntir di elemen, kan kalian jadi harus ganti elemennya, padahal elemennya kan mahal gitu. Nah, kalau bisa kan nggak perlu yang kayak gitu. Jadi
gimana caranya itu nggak terjadi. Nah gitu, jadi kontraktor yang bener kayak gitu, nggak feeling aja, coba aja diangkat gitu ya. Coba kalau diangkat di 2 titik, coba diangkat di 3 titik, nggak kayak gitu. Tapi pastikan ketika kalian ngangkat itu udah dilengkapi dengan apa namanya, perhitungan yang cukup lah gitu, sehingga kira-kira kalian yakin gitu tidak akan terjadi puntir. Kalau terjadi itu harus gimana gitu ya. Jadi pertama preventifnya apa, kalau kejadian harus gimana gitu lah. Jadi seperti itu harusnya kontraktor yang benar gitu. Dan di luar negeri pasti kayak gitu tuh. Kalau di kontraktor di luar negeri pasti kayak gitu. Di Jepang, di Singapura gitu ya, itu pasti udah dihitung semua. Jadi nggak ada itu iseng-iseng nyobain ngangkat gitu ya, nyobain tali juga seadanya, diameter seadanya, angkat di 3 titik apa di 2 titik itu juga apa segampangnya gitu ya, nggak kayak gitu. Nah nanti yang kejadian makanya sering kan girdernya jatuh, terus elemennya muntir, terus mobile crane-nya guling gitu-gitu. Nah itu tuh pasti itu nggak dihitung dulu itu yang gitu-gitu gitu ya. Terus itu kalau kalian mau nanya ini aja ya langsung ya, karena saya kadang-kadang suka sering cerita tuh. Terus apalah ya ini ya, jadi intinya adalah ininya tadi di sini maunya oke, pokoknya engineer selalu tujuannya adalah oke, walaupun agak-agak cenayang di sini nih. Ini banyak ketidakpastian, banyak kemungkinan gitu ya. Nah itu kita harus memastikan nih kira-kira kita lewat tuh berhasil lah lewat sini gitu. Akhirnya kita berhasilnya mencapai ketujuan kita gitu. Nah jadi ya seperti itu tuh, ini kan nggak ada exact calculation gitu ya, tapi tetap ada limit untuk ini apa namanya lanjutan, apalagi bangunan-bangunan penting ya. Jadi hospital itu penting ya, termasuk bangunan penting, kepentingannya itu lebih tinggi gitu daripada gedung lainnya, misalkan gedung kantor, apalagi gedung rumah tinggal gitu ya, karena hospital itu pasti harus bekerja ketika ada disaster apapun ya, baik earthquake dan lain-lain ya. Di Indonesia mungkin paling gede earthquake. Nah, jadi ada batasnya ya. Ini contohnya Eurocode ngasih batasnya. Ya, pokoknya sebenarnya di code manapun pasti ada batasnya sih. Kalian kalau di gedung ada drift maksimum untuk apa namanya rumah sakit berapa, terus pasti berbeda tuh, pasti lebih strict daripada gedung biasa. Gedung biasa itu seperti rumah tinggal, office dan seterusnya ya. Devin Chai bisa untuk baca. Oh yeah, dead load deflection. In calculating the deflection, there are two types of dead load, DL1 dan DL2. The weight of stringers, concave slab, and other loads acting directly on the steel section before the composite action is developed, DL1. The deflection is computed based on the moment of inertia of steel load. Additional dead loads such as curb, wearing surface, bracing, electric poles, etc. Termasuk adalah DL2. DL2, the deflection is computed based on the moment of inertia of composite action with the increase of modular ratio 3n to allow for grip. Oke, terima kasih Devin. Nah, jadi ini makanya kenapa gara-gara kebutuhan tadi ya, maksudnya kalau long term itu creep sama shrinkage-nya sangat dominan, lalu kalau short term itu enggak, terus kalau ada saat di mana dia bisa jadi komposit sama ada yang dia masih steel gitu ya, itu makanya kita pecah lagi dead load-nya. Tapi sekali lagi dia itu sebenarnya sama-sama dead load ya. Dia sama-sama dead load, cuma kita pecah di mana dead load yang sebelum komposit terbentuk itu adalah DL1 ya. Ini juga makanya kenapa kita nge-breakdown gitu ya. Jadi sebenarnya ya karena kebutuhan aja gitu. Jadi ada suatu berat yang harus ditahan
steel sendirian sebelum terjadi komposit, before composite action gitu ya. Itulah DL1. Nah, kalau komposit sudah terbentuk, sekali lagi pokoknya kata kuncinya adalah beton mengeras, komposit terbentuk gitu ya. Itu ada detot-detot yang kita pasang setelah komposit jadi biasanya, normalnya emang gitu ya, kayak misalkan itu tadi ya aspal, ini additional detot seperti railing, terus apa lagi? Bracing, electric poles, terus utilitas gitu-gitu ya. Itu biasanya dipasangnya tuh kalau udah mengeras betonnya gitu. Nah, itu dia masuk, bisa kita kategorikan ke DL2 gitu. Nah, jadi sekali lagi ya garis bawahi DL1 itu inersia steel sendirian. Pokoknya yang di shoring. Ini gara-gara pakai shoring ya. Atau intinya gara-gara efek shoring lah ya, baik dipakai atau enggak gitu kan ya. Kalau enggak pakai atau dipakai tapi setengah, maksudnya di tengah-tengah gitu kan, ada bedanya kan. Nah, itu makanya harus kita pecah-pecah kayak gitu, kecuali di shoring terus-terusan ya, dari awal sampai akhir di shoring terus-terusan. Nah, itu kalian bisa pakai inersia komposit dari awal gitu ya. Tetapi kalau enggak, baik dia tanpa shoring sama sekali atau shoringnya cuma parsial, nah itu ada fase si baja kerja sendirian. Si beton belum mengeras sehingga baja harus bekerja duluan dan harus sendirian. Nah, beban-beban disitulah kita namakan dead load 1, karena yang nahan ya cuma si steel. Habis itu ketika beton mengeras, itu beban-beban selanjutnya bisa kita klaim jadi komposit gitu ya. Nah, beban-beban selanjutnya itulah kita namain dead load 2 kan. Dead load 2 ini sehingga menggunakan inersia komposit gitu ya. Cuma ada catatan untuk mengakomodir creep dan kawan-kawan tadi yang sudah dijelasin panjang lebar ya, kalau creep shrinkage itu membuat large vertical deflection, kita harus pakai yang long term ya, long term, di mana pakainya 3N. Gitu. Nanti kalau live load pakainya N gitu ya. Muhammad Pasya bisa ngebacain? For simply supported beam, the deflection at the midspan can be computed easily as follow. Delta sama dengan 5WL pangkat 4 per 38 4 kali AI. For non-composite section with uniform moment inertia of steel section is adopted. For simply supported beam and composite section with uniform moment of inertia, the deflection at the midspan can be used with the following modification. For DL1, the moment inertia of steel section is adopted. For DL2, the moment of inertia of composite section is adopted by considering the modular ration sama dengan 3N. Oke, thank you Pasya. Ya, Pasya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau cuma dia simply supported, terus bebannya itu cuma merata gitu kan ya. Kita udah belajar di analisis struktur, rumusnya ini kan. Nah, ini sekali lagi ini bentang aja pangkat 4 ya. Jadi kalian nambah 1 meter tuh lumayan banget menambah defleksi yang akan terjadi. Jadi bayangin aja minimal sekali lagi jembatan itu 20 meter gitu ya. Jadi bisa cover nih, bisa sensitif nih di sini, apalagi kalau steel sekali lagi ya. Tapi ya intinya semua landutan harus masuk gitu kan ya. Nah, terus ini dengan catatan simply supported ya, 1 simply supported, lalu bebannya merata ya. Ini kan key-nya ini beban merata. Nah, sebenarnya kan kita nggak seideal itu ya. Jadi sekali lagi tadi kan nggak ada exact calculation untuk vertical deflection gitu kan ya. Apalagi buat komposit dan kompleks gitu kan ya. Apalagi yang bebannya aja sebenarnya nggak pasti merata sebenarnya gitu loh. Jadi ini tuh udah ininya juga belum tentu simply supported, ini juga belum tentu bebannya merata gitu ya. Jadi sebenarnya itu tadi ya nggak ada yang mungkin nggak ada yang exactly ini gitu.
Ini kondisi kalau bebannya merata sama simply supported. Terus, ya ini ngasih tahu, ini mengingatkan kembali ya, ini kan ada I di sini nih, jadi kalau dia belum komposit atau dia bukan komposit, 1 dia bukan komposit, 2 dia belum terjadi komposit gitu ya, harus pakai momen inersia still gitu ya, ini ingetin lagi. Nah, kalau DL1 pakai inersia still gitu ya, kalau DL2 udah komposit terbentuk, pakai momen inersia komposit, tetapi pakai 3N gitu ya. Gitu. Nah, ini cuma ngingetin aja, dan ini juga kepake buat tegangan ya, kemarin belajar MY/I gitu ya. I, nah I-nya di sini apa nih? Kalau ini DL1 berarti I di sini juga still ya, still. Masih still. Nah, tapi kalau ditambah lagi momen dead load 2 Y/I komposit long term gitu. Jadi ini juga berlaku ya ke tegangan. Yang harus kalian cek dan harus oke. Lendutan juga pakai fungsi I, tegangan juga pakai fungsi I. Itu aja sih. Jason Nathanael bisa untuk baca. Bisa, Bu. When the moment of inertia along the span is various and the bridge is not a simply supported bridge, moments at the two ends, as shown in figure. The calculation becomes complicated. There are several methods of calculating the deflection, such as conjugate beam method. There are several simplified methods to compute the deflection. One of the formulas is as follows. Enggak dibaca ya. Oh, baca ya juga Bu yang itu. Delta sama dengan 72 WL pangkat 4 per EI dikali A dikali B dalam kurung 1 tambah AB min 4 CR min CL 1 tambah A min 12 CL. Ya, oke, thank you Jason. Jadi nah ini ada lagi kalau misalkan momen inersia itu various ya. Terus tipe strukturnya juga bukan simply supported gitu kan ya. Nah, itu kira-kira gambarnya kayak gini ya. Ini momen left ya, ini momen left, momen right. Terus ini beban merata, lalu ini ya ini keterangan A-nya di sini. Ya, ya ini bagian AL, ini bagian BL, lalu ini bentangnya L. Nah, itu sebenarnya calculation-nya lebih complicated ya dibandingin kalau kondisi yang bebannya merata dan simply supported. Nah, biasanya kita pakai ya seperti kalian tahu ya, ASOP 2 itu ngitung lendutan ada banyak. Salah satunya ini ya, conjugate beam, tapi ada banyak kan metodenya kalau kalian belajar ASOP 2 itu. Nah, ini salah satu rumus yang bisa dipakai nih kalau kondisinya seperti ini, itu adalah ini. Muhammad Saifullah bisa ngomong bacain? Adakah Muhammad Saifullah? Enggak ada. Gabriel Vincent bisa ngomong bacain? It is important to note that the unit is based on the US customary, where B sama dengan 1 kurang A, I sama dengan moment of inertia in pangkat 4 of steel section or composite section with modular ratio of 3N computed at point of maximum positive moment. CR sama dengan MR kali WL
L kuadrat. CL sama dengan ML kali WL kuadrat. MR sama dengan bending moment at right support keep FT. ML sama dengan bending moment at left support keep FT. For simply supported beam, ML sama dengan MR sama dengan 0. Above formula yields. Delta sama dengan 72 WL pangkat 4 bagi EI kali AB buka kurung 1 tambah AB. At the midspan, delta 45 kali WL pangkat 4 per EI. Ya oke, terima kasih. Nah ini lanjutannya, jadi rumus yang ini tuh, ini kalau kondisinya kompleks tadi ya, nggak simply supported dan momen inersianya various gitu juga ya, itu kira-kira seperti ini gitu kan. Nah keterangannya adalah seperti ini harus jadi ini imperial unit ya, atau US customary unit, jadi bukan metrik, bukan MPa, milimeter dan seterusnya. Jadi ya itu ya, di jembatan ini jadi kalian juga agak-agak jadi familiar sama imperial unit atau US customary unit ya, karena ASTO itu banyak masih pakai fit-ins kayak gini nih, fit-in kit itu ya. Jadi belum defaultnya itu ngeluarinnya dia US customary sama itu tadi ya, imperial unit gitu. Jadi metrik itu bukan jadi default gitu, jadi normalnya pakai fit dan kawan-kawan gitu. Jadi coba untuk terbiasa aja gitulah ya, karena ya itu kita masih banyak nih nge-refer code ASTO nih ya di US gitu ya. Itu buat jembatan nih masih banyak kita nge-refer ke sana, dan masih banyak yang nggak ada SNI-nya gitu ya. Jadi maksudnya kayak kalau bangunan tuh kan SII 318 tuh kan udah jadi SNI 847 gitu ya. Lalu ASCE 710 ya, 716, 710 itu udah jadi SNI 1726 gitu ya, sama 1727 yang bebannya gitu ya. Jadi udah ada SNI-nya tuh. Nah, jembatan itu SNI-nya 1725 gitu ya, tetapi untuk detail-detailnya gitu, itu kalian masih membutuhkan ASTO gitu. Jadi kadang-kadang second source tapi main reference. Jadi gimana ya? Jadi dia itu pasti akan diacu kalau kalian ngedesain jembatan tuh. Jadi si ASTO lalu Caltrans, jadi di US tuh code-nya banyak banget, bahkan tiap negara bagian tuh punya code gitu sebenarnya tuh. Apalagi kalau buat jembatan banyak banget tuh, ada Caltrans, ada Ohio Transportation juga bikin gitu kan, dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak banget gitu ya, tapi ya biasanya sih kita paling utama gitu nge-refernya ASTO, tapi juga tidak menutup kemungkinan nge-refer yang lainnya, tapi udah pasti gitu loh nge-refer ASTO tuh. Jadi dan ASTO ada yang seismik, ada yang ini ya, ada yang general gitu, yang LRFD itu general, yang kalian punya ASTO 2017 itu pembebanan yang general, dan itu hampir pasti di refer gitu ya kalau ketika ngedesain. Jadi ya itu, jadi agak-agak familiar ya, cobain aja buat familiar dengan inch, keep, feet gitu ya, pound ya, ikan pound. Itu jadi agak-agak difamiliarin dikit lah, setidaknya kalian agak-agak berkenalan dengan US Customary Unit atau Imperial Unit ya nama lainnya. Jadi di jembatan ini gitu ya, agak-agak nanti kalian terbiasa kalau misalkan soalnya dalam keep fit, dan juga tugasnya juga dalam itu gitu. Dan sebenarnya di UTS juga kalian udah pakai ini, karena pakai rumus ASTO yang main parallel to traffic sama yang perpendicular itu kan pakai rumus
US customer units kan gitu. Jadi ya, dan nanti kalian juga selanjutnya tetap masih membutuhkan dalam INSKIP, BIP, dan seterusnya. Nah, terus dari rumus yang tadi ya, dicoba nih, kalau misalkan dia simply supported. Kalau simply supported kan berarti nggak ada momen left sama momen right ya, pasti 0 tuh. Kan? Nah, jadi persamaannya jadi kayak gini nih, kalau misalkan dia simply supported. Nah, ini harusnya ya, ini kalau dihitung-hitung itu harusnya berarti misalkan dia simply supported dan ini ya agak-agak dekat lah setidaknya sama ini gitu. Ya ini itu tadi di mid span ya, berarti yang ini nih. Harusnya agak-agak dekat sih harusnya ya. Ya, kita lanjutkan. Itu tadi kalau bebannya dead load ya, kira-kira pendekatannya kayak gitu. Nah, gimana kalau bebannya live load? Bebannya live load ini bayangin aja lokasinya juga ini kan nggak se-uniform kayak beban dead load gitu. Alvin bisa tolong bacain? Bisa, Bu. The maximum deflection of due to live load is specified in ASTO specification section 10.6. Simple continuous span bridge. The deflection due to the service load plus impact shall not exceed 1/800. Several other specifications can be obtained regarding to the deflection can be obtained from ASTO section 10.6. For simply supported beam and non-composite, the deflection due to live load is computed based on the moment of inertia of the steel alone. For composite section, the moment of inertia is based on the composite section with modular ratio n. There are two types of loading which every governs the design of the maximum deflection due to truck load can be obtained by placing the wheel load to produce the maximum positive moment. The maximum live load deflection at the midspan of a continuous stringer can be obtained from the following formula. Oke, thank you Alvin. Nah, jadi kayak gitu ya, kalau peraturan selalu ngasih maksimum defleksi, maksimum tegangan, dan seterusnya gitu ya. Nah, di ASTO itu maksimum landutan akibat live load disuruhnya L/800. Jadi nanti kalau ketika kalian landutan yang kan tadi udah dapat ya landutan akibat dead load. Tadi kan misalkan dapat landutan akibat dead load. Nah, itu kan berapa? Nah, biasanya landutan akibat dead load ini nggak ada batasnya. Jadi di ASTO nggak ada biasanya. Tapi kalau misalkan kalian owner pengen punya batas, saya maunya nggak ada lah atau gimana gitu. Nah, itu silakan di cross check aja ke ownernya gitu. Jadi ownernya maunya gimana. Nah, kalau di ASTO nggak ada ya batasnya. Lagi pula biasanya kita itu landutan ini ya itu di counter pakai si lawan landut tadi. Pakai si camber ya. Jadi ujung-ujungnya kita punya landutan akibat dead load itu 0 gitu ya karena si camber tadi. Jadi nggak ada batasnya dan lagi pula gitu ya kita lawan aja pakai si camber ini. Jadi ketika selesai jembatan kalian tuh lurus di titik 0 lah ya gitu, di titik 0 gitu. Akibat kan jembatan selesai kan dead load doang yang di sini ya. Nah, untuk landutan live load ya, jadi ceritanya ini kalau 10 mili ya berarti kalian minta camber 10 mili ya di tengah bentang gitu. Nah, untuk yang live load ini live load ya. Nah, itu ada batasnya nih, ASTO bilang batasnya itu L/800 buat jalan raya ya. Ini ASTO jalan raya ya. Nah, kalau bebannya lain kayak kereta api biasanya L/1000 dan seterusnya gitu ya. Nah, pokoknya kita nggak boleh kelewatin itu. Jadi ini berarti kurang dari. Jadi ini delta live load-nya gimana kita cari harus kurang dari L/800. Jangan lupa plus impact ya. Terus apa lagi nih?
Nah, ini diingetin lagi ya, ini berkali-kali diingetin ya. Tapi ya nggak apa sih, emang penting. Jadi kalau bukan non-komposit gitu ya, atau komposit belum terbentuk, sekali lagi momen inersia still alone. Kalau untuk komposit, momen inersia boleh pakai komposit gitu kan ya, modular rasio N. Nah, kalau live load pakai ini ya, modular rasio N, yaitu komposit short term kan. Nah, terus, jadi gimana caranya nentuin ini ya, delta live load ini gitu ya. Nah, ASTO sendiri ngasih rumusnya juga sebenarnya ya, yang setidaknya ngasih guidance lah ya. Bayangin aja nih, ada beban truk gitu kan ya, kan bisa dimanapun ya beban truk gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana nih buat nentuin landutan akibat si beban truk yang bisa ada di mana-mana. Nah, ini sebenarnya ASTO tuh kayak ngasih guideline, ini rumusnya gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau kalian punya analisis struktur ya, model analisis strukturnya, kalian bisa keluarin landutan akibat moving load juga sih sebenarnya. Jadi prakteknya seperti itu, tapi kan kalian dari mananya gitu kan ya, dari mananya gitu, kalau misalkan mau analisisnya gimana gitu, nah itu kira-kira sebenarnya ASTO ngasih guidance ini. Terus kalau untuk yang land load ya, land load itu ngasih ini. Dan ini masih dalam US Customer Unit atau Imperial Unit, jadi kalian harus familiar gitu ya. Ya, jadi ini mungkin kita tolong baca aja ya. Calvin bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Delta deflection at midspan in inch. PT sama dengan front truck wheel load keeps multiplied by the distribution factor for wheel load. IC sama moment of inertia in pangkat 4 of the composite section with the modularization and at point maximum positive moment. WL 1/2 of uniform land load keeps per feet multiplied by distribution factor plus impact. PL 1/2 of concentrate land load for moment keeps multiplied by distribution factor. MR bending moment at right support keep per feet RM. ML bending moment at left support keep per feet LM. Ya, oke, thank you Calvin. Nah, jadi seperti itulah, ini adalah ini tadi sepaket ya intinya dari ASTO 2017. Sekali lagi ASTO 2017 adalah ASTO General Design, jadi makanya namanya LRFD gitu kan ya. Ada juga ASTO yang buat seismiknya gitu ya, itu beda lagi nomornya. Nah, jadi ini diambil dari yang ASTO LRFD ya, yang 2017. Itu kira-kira tebakannya seperti itu gitu ya. Terus ini keterangan lebih lanjutnya ya, jadi sepaket si rumus ini tuh harus dalam keep fit gitu ya. Jadi ya udah, jadi nanti kalian kalau mau pakai rumus ini harus pakai keep fit sih gitu ya. Seperti itu. Ya ini ngikutin aja sih. Jadi PT ini adalah beban truk, beban roda berarti ya, bukan beban axle, bukan gandar axle, bahasa Indonesianya gandar ya, bukan axle tapi wheel. Jadi beban roda depan gitu ya, dalam kips gitu ya. Terus momen Indonesia juga dalam ins pangkat 4 gitu. Jangan lupa modular rasio N karena dia komposit short term gitu ya. Terus habis itu ya ini WL ini 1/2 of uniform land load dalam kips per feet. Jangan lupa impact-nya. Terus kalau PL itu 1/2 of concentrated land load. Oh, ini yang concentrated-nya ya, ini kan uniformnya. Ini si beban piso gitu ya, ingat lagi ya, ada beban piso. Jangan lupa pakai distribution factor. Terus M right ya, momen right sama momen left dalam keep fit. Ya, seperti itulah. Nah, udah paling gitu, itu sedikit guidance sih. Nah, kalau misalkan nanti di soal itu
simply supported dan bebannya merata, saya silahkan aja nih, welcome aja kalian pakai ini nih ya. Kalau diketahui soalnya beban merata dan simply supported, udah silahkan pakai yang ini aja gitu. Intinya adalah sebelum ya sebenarnya angka tuh penting juga ya kalau maksudnya kan kalian engineer angka tuh penting gitu ya. Tapi saya juga menghargai proses nih. Jadi saya tuh pengen cara kalian tuh udah bener, mindsetnya udah bener gitu ya. Jadi misalkan pakai rumus ini aja gitu dengan simply supported dan bebannya itu merata, kalau di soal gitu pakai ini aja udah cukup gitu. Yang penting kalian nangkep idenya tuh. Jadi di setiap mata kuliah wajibnya di mata kuliah jembatan ini ya, tapi sebaiknya di semua mata kuliah gitu kalian dapatkan idenya nih. Jadi sebenarnya bisa kayak gini loh gitu. Fungsinya di sini loh, menguntungkannya di sini loh. Gitu. Kalau gitu bisa dipakai di mana aja dan seterusnya itu nanti bisa kalian kembangkan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya kalau kalian salah-salah dikit gitu ya, nanti biasanya saya pahami tuh kenapa kalian salah. Oh misalkan understanding-nya salah di bagian sini misalkan. Tapi secara garis besar kayaknya ngerti nih gitu. Itu no problem banget gitu ya. Saya ngelihat proses juga gitu ya. Jadi kenapa kalau misalkan di ujian dan juga di tugas tulis caranya ya. Kalau di tugas silakan pakai Medcat dan kawan-kawan, bahkan explore juga mau pakai di cross check lagi nih ke analisis struktur, model analisis strukturnya. Nah itu silakan ya. Jadi sebenarnya kalau tugas saya nggak membatasin, silakan dieksplor seluas-luasnya gitu. Nah kalau di ujian saya batasin ke manual semua ya. Jadi kalaupun kalian pakai tools apapun itu ditulis manualnya gitu dengan tulisan tangan kalian gitu ya. Jadi caranya juga keluar. Jadi saya bisa nge-track oh ini maksudnya miss bagian mananya. Oh coba di sininya. Ini ngitung inersianya aja nggak teliti misalkan gitu ya. Jadi jangan cuma keluar angkanya gitu karena saya sulit buat nge-tracknya. Kalian nggak ngertinya di mana. Seperti itu gitu ya. Terus ya udah sih itu jadi intinya itu saya lihat prosesnya juga. Salah-salah dikit ya kalau bisa salahnya sesegera mungkin ya. Jadi maksudnya kan ini kan kalian masih belajar ya. Jadi kan salah di awal nggak apa-apa, no problem gitu ya. Yang penting kalian berusaha untuk memahami. Jadi ada experience itu tuh pernah berusaha memahami gitu ya. Jadi misalkan misalkan di kuliah kok saya ngasih tahu ini tuh penting, tapi kan kalian nggak akan merasakan pentingnya itu gitu ya, nggak masuk gitu loh, nggak benar-benar menghayati gitu kan. Tapi ketika kalian ngerjain soal sendirian, lalu kalian berusaha memahami, kan kalian dapet tuh akhirnya kalian mensintesize keterpahaman kalian sendiri. Nah itu yang proses yang sangat saya harapkan sih dari kalian. Jadi salah nggak apa-apa, tapi kalian ada proses untuk merumuskan dan menemukan sendiri itu di kalian gitu. Itu akan lebih masuk dan bekalnya malah lebih berguna untuk apapun nanti seperti itu ya. Terus kalau misalkan waktu ngerjain soal ada masih nggak yakin atau masih keterpahaman atau mindsetnya masih muter-muter misalkan, itu silakan juga ya ngechat ke IDE saya gitu. Nah jadi kita akan ada latihan nih dikumpulin besok maksimal 2359 ya. Sebenarnya hari ini masih ada 2 jam kurang dikit lah ya, kan sebenarnya bisa dikerjain juga gitu. Nah, itu tentang efek shoring hubungannya ke tegangan ya, related to stress and deflection gitu ya. Jadi dikerjain aja gitu ya. Terus saya tuh mengharapkan kalian mendapatkan oh di sini loh pentingnya si shoring gitu loh. Nah, itu yang saya harapkan kalian mendapatkan itunya gitu. Jadi dan menemukannya sendiri gitu ya. Jadinya masuk banget tuh. Oh, berarti pentingnya shoring di sini. Nanti kalau ada masalah kayak gini saya bisa pakai cara ini nih gitu. Itu yang saya harapkan seperti itu. Ya udah gitu aja sih. Nah,
Dan juga take your time itu ya, jadi silahkan buat di-review materi hari ini dan juga materi 2 minggu lalu, karena minggu lalu libur ya. Lalu ya udah dipahami aja sambil ngerjain soal, sambil di cross check sana sini. Kalau nggak ngerti silahkan chat ide saya. Jadi dikumpulin besok sebelum jam 23.59. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Yeremia sama Nicholas biasanya ada pertanyaan nggak? Dari saya belum ada, Bu. Dari saya juga belum ada. Oke, ya udah. Mungkin seperti itu gitu ya. Silahkan di cross check kanan kiri dan seterusnya. Materi sebelumnya, bahkan materi asupnya nih, misalkan kok lanjutan bisa rumusnya kayak gini. Jadi silahkan aja gitu ya. Terus dikerjain, terus kalau misalkan mau masih ditanyain bisa chat saya ya.